Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Welly Pramudia dengan NIM 2280200028 dari Pendidikan Fisika 2020 kelas 2A di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Untuk lebih jelasnya, bisa disimak di video ini. Baik, sekarang lanjut ke pembahasan. Untuk permasalahan yang saya angkat pada topik kali ini yaitu mengenai banjir. Dikarenakan di daerah rumah saya ini sering terjadi banjir, apalagi jika pada musim penghujan dan juga dengan curah hujan yang tinggi. Ngomong-ngomong, saya ini tinggal di daerah, sehingga saya terlebih dahulu untuk menjelaskan mengenai banjir itu sendiri. Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Eh, Pada observasi kali ini, saya sudah mewawancarai beberapa narasumber yang nantinya akan saya tampilkan pada video kali ini. Silahkan menyimak videonya. Terima kasih. Bencana banjir di sini mulai terjadi. Bencana banjir terjadi di sini kurang lebih dari tahun 2002. Menurut Anda, apa yang menyebabkan permasalahan banjir di sini? Biasanya banjir di Teluk Indah 1 ini disebabkan dari curah hujan yang tinggi yang menyebabkan banyaknya sampah yang ada di TPS sekitar Kaliangke dan membuat mampet selokan serta sungai Kaliangke di kawasan Teluk Indah 1 ini. Dan ditambah lagi kiriman air dari bendungan di hulu yang menyebabkan tidak tertampungnya air di tanggul di Teluk Indah 1 ini. Bagaimana kondisi para warga jika terjadi banjir? Kondisi para warga itu sebagian ada yang mengungsi dan sebagian lagi ada yang menetap di rumahnya masing-masing. Untuk yang di rumah masing-masing itu biasanya ada yang rumahnya tingkat 2, jadi dia lebih baik tinggal di lantai 2-nya untuk memastikan barang-barangnya tetap aman di rumahnya. Ada juga yang mengungsi di posko pengamanan yang sudah disediakan oleh relawan dan pemerintah, dan ada juga yang mengungsi di atas masjid Legenda 1 ini. Berapa rata-rata ketinggian banjir di setiap tahunnya? Rata-rata itu 2 meter. Seperti tahun 2007. 2007 itu 1,5 meter, 2012 2 meter, 2020 dan 2021 itu 2,5 meter. Apakah sudah ada upaya untuk menangani banjir di sini? Upaya untuk menangani banjir di sini ada contohnya dari pemerintah. Di Kalimantan sendiri di tahun 2019 pemerintah merenovasi tanggul yang ada di sini dan jembatan yang ada di sini. Tanggul yang ada di sini itu direnovasi setinggi mungkin, lebih tinggi dari sebelumnya. Dan upaya warga di sini tuh kita biasanya kerja bakti sebulan sekali untuk membersihkan TPS yang ada di dekat Teluk Indah 1 ini. Apakah pernah ada korban jiwa? Korban jiwa itu ada. Contohnya di tahun 2017. 2017 itu ada korban jiwa sekitar 3 orang. 3 orang lansia. Dan tahun 2020 ada juga korban 2 orang lansia juga. Jadi rata-rata lansia. Langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi kemungkinan banjir yang akan datang? Langkah-langkah itu biasanya kalau mau banjir itu ada pengumuman dulu dari masjid. Jadi kita sebagai warga bisa antisipasi sendiri ya. Bisa antisipasi lebih dini. Contohnya seperti menyelamatkan barang-barang atau file-file penting seperti kartu keluarga atau file-file yang pekerjaan gitu.
Baik, tadi saya sudah melampirkan mengenai hasil wawancara saya yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu dengan salah satu narasumber yang ada di sini. Dan saya juga sudah melampirkan mengenai kondisi kalian terkini dan kondisi kompleks saya ini jika terjadi banjir. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa banjir itu terjadi dikarenakan bencana alam. Namun ada faktor lain yang dapat menyebabkan banjir ini sendiri, yaitu dari faktor manusia itu sendiri yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Seperti terhambatnya kali itu dikarenakan banyaknya sampah yang menumpuk. Nah, itu kan karena tingkah laku manusia yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, upaya yang dapat kita lakukan dalam mengantisipasi banjir ini sendiri yaitu dengan cara selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, baik di rumah maupun dimanapun kalian berada, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuang sampah pada bantaran kali, dan juga selalu menjaga kebersihan selokan. Karena jika selokan itu terhambat oleh sampah, maka aliran airnya itu tidak berjalan. Begitu juga pada kali. Jika di kali itu dapat banyak sampah, maka aliran air yang harusnya mengalir jadi terhambat karena sampah-sampah yang ada. Nah, caranya itu dimulai dari diri sendiri dengan cara misalnya menjaga kebersihan rumahnya. Misalkan kita tuh membersihkan rumah setiap hari, yaitu dengan mengumpulkan sampah-sampah pada TPS. Untuk secara umumnya mungkin dapat juga dilakukan acara gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar, khususnya pada TPS dan juga pada kali. Nah, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.